العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa wafiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah MTQ berisi bapak-bapak, asatizah, adik-adik, santri, asyifa, kita bersyukur kepada Allah atas banyak anugerah yang diberikan. Di antara anugerah besar yang kita dapatkan itu adalah kemauan kita untuk memahami sesuatu. Gak semua orang loh pengen memahami sesuatu. Karena ada keinginan untuk memahami sesuatu, maka ada keinginan untuk belajar. Gak semua orang dapat anugerah itu. Ketika seseorang diberikan anugerah ingin ada kemauan untuk memahami sesuatu, maka dia menjadi orang yang bahagia. Kok bisa begitu? Ya. Kalau orang tidak ada keinginan untuk memahami sesuatu, sehingga juga tidak akan ada motivasi untuk belajar, dia kalau terjadi sesuatu itu dia akan reaktif. Dia hanya akan merasa terganggu ketika itu tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau ada temannya kentut, ih kok kentut sih, bau gitu. Dia reaksi kayak gitu, bereaksi seperti itu. Akhirnya kebahagiaannya terusik gara-gara temannya kentut. Itu contoh sederhana. Kalau dia orang yang dianugerahi oleh Allah keinginan untuk memahami sesuatu, ketika temannya kentut, oh perut kamu sakit ya, gitu kan. Jadi dia hatinya tidak terganggu, kebahagiaannya tidak terganggu gara-gara temannya kentut. Kelihatannya sederhana, tetapi sungguh sangat berbeda antara dua orang ini. Orang yang pertama, dia terganggu oleh keadaan di luar dirinya. Orang lain yang terkentut, orang lain yang kentut, dia yang terusik, kebahagiaannya yang hilang. Sedangkan yang kedua, orang kentut, dia gak ada masalah karena dia berusaha memahaminya. Oh ini jangan-jangan perutnya sakit, jangan-jangan tadi dia kebanyakan makan ubi singkong gitu ya kan. Nah sehingga dia kentut-kentut gitu. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau orang itu dalam kehidupannya mengalami sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsunya, oleh dirinya, kalau dia itu tidak punya anugerah ingin memahami sesuatu, maka setiap harinya itu penuh dengan sempit hidupnya. Mau ke toilet umum, ih kok ini sih, oh ini sih, sempit. Mau ke pasar, ada orang yang ngerobos antrian, sakit lagi hatinya. Pergi ke masjid, ada orang pakai baju warna-warni, nggak suka dia, terganggu lagi. Dimanapun dia hidup, rasanya tidak nyaman. Beda halnya dengan orang yang di dalam hatinya itu dianugerahi oleh Allah rasa ingin memahami, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, dia mencoba mencari tahu, kenapa ya, ada apa ya. Dia berusaha memahami itu, sehingga tidak membuat dia menjadi terganggu. Nah, adik-adik, ketika kita dianugerahi oleh Allah rasa ingin tahu, rasa ingin memahami sesuatu sehingga kita punya keinginan untuk belajar, itu adalah anugerah yang sangat besar, dan itu sangat menentukan kita menjadi orang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Oleh karena itu, ketika hati kita tergerak untuk belajar,
termasuk belajar yang akan kita pelajari ini, maka kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan anugerah yang sangat besar. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam tidak lupa kita bersolawat teruntuk Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita cara kita menjalani hidup. Baik, sudah beberapa pertemuan kita belum bertemu ya karena ada beberapa halangan yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kita pada kesempatan ini, sebenarnya tadi saya ragu mau jawab pesan Mas Agung karena jam 7:30 saya ada rapat. Tapi karena ini saya bukan menjadi orang inti dalam rapat ini, saya bisa untuk setidaknya ikut setengah jam untuk memastikan dulu ya. Akhirnya saya iyain gitu. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang masuk ke makalah yang ke-12 dari poin bab 3 ya, bab 3 makalah yang ke-13. Yang ke-12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama'i salah satu asya'a tufarrijul wusoso zikrullahi ta'ala wa liqa'u awliyaihi wa kalamul hukama'i. Diriwayatkan sebuah nasihat dari sebahagian hukama, ahli hikmah, orang yang memiliki kebijaksanaan. Ada nasihat, dia mengatakan 3 hal yang akan membuka duka, 3 hal yang membuka duka yang diderita oleh seseorang. Apa itu? 1, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat atau menyebut Allah. Yang kedua, bertemu dengan orang-orang pilihan Allah. Dan yang ketiga adalah mendengar ungkapan dari orang-orang yang hukama, orang-orang yang bijak ya, bijak, benar-benar bijak, bukan sok bijak ya. Nah, 3 hal itu membukakan duka yang dialami oleh seseorang. Timbul pertanyaan yang sangat mendasar. Apa pertanyaannya? Apakah perlu kita membuka duka yang kita alami? Maksudnya membuka itu biar dukanya itu hilang. Perlu nggak? Nggak perlu ya? Perlu atau tidak? Bisa tidak, bisa perlu. Tergantung bagaimana kita memahaminya. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Beda pendapat itu bagus, selama itu punya argumentasi. Nah, hadirin ya, adik-adik semua yang santri perlu dipahami nih, karena santri ini tinggal bersama dengan latar yang berbeda, pasti mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia duka. Perlu kita pahami pertama, kenapa kita penting untuk memahami atau mengetahui bagaimana cara membukakan duka yang dialami. Kenapa perlu? Karena begini, orang kalau hatinya sudah berduka, sudah terusik dengan suatu masalah, suatu musibah, suatu keadaan, jika tidak segera diatasi, maka dia akan merusak hal-hal lainnya. Coba kalau lagi bete, terus ditanya-tanya sama teman, perasaan gimana? Kamu ini cerewet banget sih, dari tadi nanya mulu gitu kan, jadi marah gitu ya kan. Kita sebagai suami gitu, lagi berduka atau lagi mengalami perasaan yang tidak enak gara-gara ada masalah di kerjaan misalkan, terus ditelepon mulu sama istri gitu. Kalau tidak diatasi perasaan duka tadi, perasaan yang tidak nyaman itu, maka bisa-bisa HP-nya dibanting nanti, bisa-bisa seperti itu. Sebaliknya, kalau orang hatinya tidak berduka atau tidak mengalami gumum itu
apa ya, duka, atau bisa juga perasaan yang tidak enak di hatinya. Kalau orang tidak mengalami itu, maka ada masalah pun dia bisa tenang, apalagi kalau bahagia. Orang kalau lagi punya banyak masalah dan tidak diatasi perasaannya, mendengar orang kentut dia akan marah-marah, ya kan? Tapi ketika di hatinya happy, senang, ketika terus ada orang kentut di dekat dia, kamu kentut ya, gitu. Jadi bawaannya happy gitu. Jadi kondisi hati senang, berduka atau senang itu mempengaruhi kepada bagaimana kita bertindak berikutnya. Oleh karena itu kita penting tahu bagaimana caranya supaya ketika kita ditimpa suatu keadaan yang tidak menyenangkan hati, kita bisa keluar dari perasaan itu dalam waktu dekat. Jangan dibiarkan berlarut. Karena kalau kita biarkan berlarut, nanti akan serba salah. Lihat apa, salah. Lihat orang naruh HP-nya tidak persisi, bisa salah gitu. Hal kecil pun bisa salah. Gara-gara apa tadi? Kondisi hati yang tidak nyaman, yang tidak senang, yang berduka. Tuh, maka penting kita mengatasi perasaan kita itu supaya tidak merembet, tidak berakibat kepada hal-hal lainnya. Kalau tidak dikontrol, bisa-bisa kita melakukan hal fatal nanti. Bisa-bisa kita melakukan tindakan yang fatal. Misalkan kita lagi berduka, hati kita berkecamuk, terus kita berkendaraan, disenggol sedikit sama orang. Ya, misalkan di jalan macet. Karena kita lagi berduka tadi, senggolan orang itu memunculkan emosi, meningkat, akhirnya ditabrak tuh orang misalkan. Terjadilah perkelahian di jalan raya. Habis itu perkelahiannya, orang yang ditabrak juga ternyata dia sama juga perasaannya juga sedang tidak enak. Apa yang akan terjadi? Ya udah, bisa-bisa keduanya masuk penjara nanti. Ditarik sama polisi, dibawa ke polisi, ke kantor polisi. Itu gara-gara hal kecil. Apa itu? Perasaan yang tidak segera diobati. Makanya, jadi kalau ditanya ulang, penting nggak kita membuka perasaan duka, perasaan tidak nyaman di hati kita itu? Penting. Supaya apa? Tidak mempengaruhi kepada hal-hal lainnya. Gimana caranya? Ada 3 tadi kan. Yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah itu artinya ingat kepada Allah atau menyebut Allah. Yang terpenting itu adalah menyebut Allah bersamaan dengan ingat kepada Allah. Minimal menyebut Allah atau mengingat Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati kita itu menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang kalau kita mengingat Allah. Masa iya? Nah, itu kan tinggal pembuktiannya di kita. Coba kalau kita misalnya seperti kasus yang kita ceritain tadi, kita dizolimi oleh orang misalnya, kemudian perasaan kita tidak enak, lalu kita ingat kepada Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan kezoliman ini. Kalau tidak dibalas di dunia, akan dibalas di akhirat. Kita ingat kepada Allah, jika kita berbuat zolim juga kepada orang lain itu, dan kezoliman kita melebihi kezoliman yang dia lakukan, maka kita pun menjadi orang zolim yang kemudian kita juga akan dibalas oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Dengan kita ingat kepada Allah seperti itu, kita menjadi terkontrol, sehingga kita kalaupun mau membalas kezolimannya, kita akan membalas setimpal. Kalau kita takut nanti balasan kita akan melebihinya karena kita ingat kepada Allah yang akan memperhitungkan sekecil apapun yang kita lakukan, maka kita pun akan berusaha untuk tidak membalasnya dengan balasan yang melampaui apa yang dia lakukan. Akhirnya kita terkontrol gara-gara mengingat Allah. Tuh. Apa? Misalkan contohnya lain dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diomelin sama orang, misalkan
Terus kita ingat kepada Allah, astagfirullah. Kita ingat dosa kita, misalkan, ya Allah mungkin ini karena saya ngomelin orang tua saya seminggu yang lalu. Akhirnya sekarang saya diomelin sama orang lain. Kita ingat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Akhirnya kita ikhlas menerima omelan orang itu karena kita ingat kepada Allah dan ingat juga kepada kesalahan kita. Akhirnya kita tenang, terima dengan omelan orang itu. Penting nggak itu? Penting. Nah, itu zikrullah itu tidak melulu artinya kita sekedar menyebut saja, tetapi menyadari sifat-sifat Allah, itu zikrullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara kita bisa mengontrol hati kita supaya beteknya hilang, dukanya hilang adalah liqa'u auliyaihi, bertemu dengan orang-orang pilihan Allah. Siapa tuh orang-orang pilihan Allah? Ayo, siapa orang-orang pilihan Allah itu? Ya, kita nggak tahu, yang secara pasti kita nggak tahu siapa orang-orang pilihan Allah itu. Imam Muhammad Al-Baqir, sebagaimana dikutip dalam suatu kitab yang berjudul lupa judulnya. Ada suatu nasihat dari Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan begini: wa akhfa waliyahu baina ibadihi fala tahqiranna ahadan min ibadihi fa'asa ayyakuna waliyahu wa anta la ta'lam. Artinya begini, pertanyaan kita kan tadi, siapa orang pilihan Allah itu? Jawabannya kita nggak tahu. Sebagaimana dinasihati oleh Imam Muhammad Al-Baqir, kata beliau begini: Allah itu sengaja menyembunyikan orang-orang pilihannya di antara hamba-hambanya. Hamba Allah ini banyak, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai profesi. Ada yang petani, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang pedagang, ada yang bos, ada yang anak buah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang segala macam. Itu semua hamba Allah. Di antara hamba-hamba Allah ini Allah sembunyikan siapa orang pilihannya. Ada yang santri, ada yang santrinya umurnya masih segini, ada yang segitu, beda-beda kan. Siapa di antara mereka yang merupakan hamba pilihan Allah, Allah sembunyikan. Supaya apa? Lalu apa pesan beliau? Maka jangan pernah menganggap hina, meremehkan, menghina, merendahkan seorang pun dari hamba-hamba Allah itu, karena boleh jadi ketika kita rendahkan, hina salah seorang dari hamba Allah itu, ternyata dia adalah orang pilihannya Allah. Kalau dia orang pilihannya Allah, kalau kita zolimi misalkan, lalu dia bersedih hatinya, dibalas oleh Allah atas kejahatan kita kepada dia, kezoliman kita kepada dia. Sebaliknya kalau kita berbuat baik kepada dia, lalu senang hatinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah balas kebaikannya Allah. Ternyata karena kita berbuat baik kepada orang pilihan Allah, kemudian Allah balas kebaikan itu segera dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, artinya yang kita ingin tekankan, kita nggak tahu siapa orang pilihannya Allah. Tetapi dalam suatu hadis Nabi, pernah Nabi ditanya, man afdolun nas au man khairun nas, siapa manusia terbaik atau manusia yang baik. Bahasa yang lainnya bisa kita artikan, siapa orang pilihan Allah itu. Nabi menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang apabila dia dilihat membuat Allah diingat. Ada nggak? Ada orang-orang tertentu dia baik, dia akhlaknya baik. Ketika kita melihat apa yang dia lakukan, gerak-geriknya, sifatnya, membuat kita ingat kepada Allah. Ada orang ya, kalau kita lihat tindak tanduknya, sholatnya, ucapannya, cara dia berbuat, kita itu pengennya nggak mau maksiat, atau kita tuh pengennya mau berbuat kebaikan. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Itu tanda, ya kita tidak memastikan, tapi itu tanda bahwa dia itu orang pilihan Allah. Nah, orang seperti inilah yang disebut di poin kedua ini, bertemu dengan orang-orang pilihan Allah. Itu membuat duka kita, bete kita, ketidaktenangan hati kita menjadi terbuka, terobati.
Sebenarnya ini kembali lagi ke poin pertama, zikrullah juga intinya. Ketika kita melihat gerak-geriknya orang-orang pilihan Allah ini, membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita semangat untuk berbuat taat, membuat kita punya semangat untuk tidak bermaksiat. Artinya kita kembali lagi untuk zikrullah. Kembali lagi ke poin pertama. Itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang membuat hati kita terbuka dari rasa dukanya, rasa beteknya, rasa tidak senangnya adalah mendengarkan kalamul hukama, nasihat, ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang bijak. Ya, kalau kita sedih ya, terus yang kita dengar omongan orang yang nggak bijak, dia akan bilang begini, kamu sih begitu. Ya. Yang tadinya pengennya untuk membuka hatinya supaya menjadi tenang, karena ngomongnya ke orang yang nggak bijak, jadinya tambah overthinking, ya kan? Misalkan dia apa ya contohnya? Tadi tak sengaja merusak barang orang, terus hatinya cemas, ketakutan, dia pergi, terus dia ngadu ke orang, dan ternyata orangnya nggak bijak, dia tanya, dia minta nasihat gimana sih, akhirnya dijawab sama orang nggak bijak ini, kemana matamu? Wah ya, makanya kalau jalan itu lihat-lihat gitu. Nah, jadinya kalau begini, kamu akan begini, diomelin gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang tadinya mencari ketenangan justru menjadi overthinking, menjadi tambah berduka, tambah stres. Nah itu kan bahaya. Makanya di sini dinasehati bagaimana kita mendengar ucapan orang yang bijak. Jangan sembarangan orang untuk mencari nasihat, mencari, kalau kita perasaan kita tidak enak, kita ingin mencari solusi, pilih-pilih orangnya, kira-kira kita akan mendapatkan solusi terbaik atau tidak. Kalau orang bijak kan akan dia bilang, ya sudah, yang sekarang yang penting kamu tenang dulu, yang terjadi itu udah pasti terjadi, nggak bisa kita ubah lagi. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki yang sudah terjadi ini. Yang jelas sekarang tenang dulu gitu. Orang bijak kan akan seperti itu, akan membuat situasi nyaman dulu, baru kita cari solusi. Nah, oleh karena itu di sini beliau memberikan nasihat supaya hati kita tenang. Itu poin ketiga. Cara yang ketiga adalah mendengar kalam, ucapan, nasihat dari orang-orang yang bijak. Jadi nggak sembarang orang kita meminta nasihat itu. Ada berita ojol mesandra seorang anak, diminta tebusan 200 juta. Sebelum tebusan ini anaknya udah disikat dulu. Saya baca beritanya nggak lengkap sih, cuma dari poin-poin yang sudah saya baca, ternyata pelaku ini kenal dengan korban, kenal dengan orang tua korban. Sebelumnya ada pembicaraan soal duit, soal uang, bahwa dia punya uang segini gitu. Ya, ada pesan dari komentar yang saya baca. Makanya kalau kita dapat sesuatu, kita cerita, pilih-pilih orangnya. Karena kalau kita sembarangan, nggak orang yang tepat, dia malah terinspirasi untuk mencuri atau menjahati kita. Kita cerita sama orang, saya dapat hadiah sekian juta loh dari teman, saya simpan di sini. Kalau ternyata orangnya bermasalah, orangnya ada keinginan untuk mencuri, akhirnya dia terinspirasi, wah nanti malam saya datang ke rumah dia, saya akan ambil gitu. Tuh, artinya kita tidak boleh sembarangan untuk menceritakan sesuatu, apalagi kalau dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan dari gundah, dari resah yang kita miliki. Nggak selalu orang soleh itu dia bijak, ya Bapak Ibu hadirin ya semuanya, santri, nggak semua orang soleh itu bijak. Orang bijak itu dasarnya adalah pengalaman, ya, pengalaman panjang dan belajar dari pengalaman. Orang ada pengalamannya banyak tapi nggak pernah belajar dari pengalaman, nggak jadi bijak juga. Setiap pengalaman panjangnya itu dia selalu memperturutkan egonya, bahwa dia merasa dirinya benar terus. Itu juga nggak jadi bijak, nggak mau mendengar orang lain. Jadi orang bijak itu
basisnya adalah dia punya pengalaman dan suka mau mendengar orang lain, mendengar pendapat orang lain. Jadi dia mendengar informasi, nasihat, musyawarah dengan orang lain, sehingga dia itu bisa mengolah pengalamannya itu menjadi sesuatu pengetahuan yang bermanfaat. Orang-orang seperti itulah yang kemudian ketika kita meminta pendapat ke dia, dia itu akan memperlihatkan beberapa sisi yang membuat kita mendapatkan solusi. Jadi patokannya bukan kesolehan, maksudnya kesolehan zohir gitu ya. Dia rajin ibadah, terus ketika kita minta nasihat dia bilang, kamu sih malah sholat sunnah katanya. Nggak nyambung kadang, membuat kita bersuuzon kepada Allah. Ya, ini penting kita ingatkan ketika kalau misalnya kita minta nasihat ke orang, kita punya masalah, kita minta nasihat ke orang, terus dia bilang, kamu sih nggak rajin sholat sunat, kamu pemalas sholat sunat. Itu nasihat yang tidak baik. Kenapa? Masalah kita dihubungkannya karena kita tidak rajin sholat sunat atau karena kita malas sholat sunat misalkan. Bahkan sholat wajib mungkin, kamu sih suka telat bangunnya misalkan. Kenapa tidak baik? Karena itu orang tanpa dia sengaja, dia telah menggiring kita untuk berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan kita itu dihukum oleh Allah, prasangka kita digiring untuk berprasangka bahwa Allah menghukum kita gara-gara kita malas sholat sunat. Padahal dalam hadis Nabi, dalam hadis qudsi Allah mengatakan begini, ana inda zonni abdi bi. Aku itu, kata Allah dalam hadis qudsi, di sisi atau sesuai dengan praduga hambaku kepadaku. Jadi ketika kita menduga bahwa hidup kita ini nggak tenang gara-gara kita malas sholat sunnah, berarti kita setelah suuzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah menghukum kita gara-gara tidak rajin sholat sunnah, gara-gara malas sholat sunnah. Padahal Allah bisa saja orang meninggalkan kewajibannya misalkan, tapi Allah buat dia senang, bisa aja, tapi kan itu jadi istidraj buat dia gitu. Jadi kita harus memperbaiki praduga kita kepada Allah. Kalau kita mengalami sesuatu, ingat Allah, ingat bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan sifat apa. Kita kalau baca Al-Quran, setiap surat Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lebih banyak dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita sholat setiap hari 5 waktu itu berapa rakaat? 17 rakaat. 17 rakaat itu wajib baca Al-Fatihah nggak setiap rakaatnya? Wajib. Berapa kali kita baca Ar-Rahman dan Ar-Rahim setiap hari? Dalam satu Al-Fatihah berapa kali Ar-Rahman Ar-Rahim? 2 kali kan? Setiap Al-Fatihah. Ya, kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, berarti 2 kali disebut Ar-Rahman, 2 kali juga Ar-Rahim di satu Al-Fatihah. Rakaatnya sholat kita sehari itu 17. Berarti berapa kali kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim? 17 kali 2, 34 kali sehari-hari kita diwajibkan untuk membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya dalam keseharian kita, setiap hari kita, setiap sehari semalam, kita diwajibkan untuk mengingat, menyadari bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lantas kenapa ketika kita punya sedikit masalah kita menganggap Allah telah mengutuk kita? Itu kan suuzon sama Allah begitu. Suuzon sama Allah begitu. Nah, kadang ada orang yang ngasih nasihat ketika dia punya kesalahan, terus dia merasa duka, merasa sedih, terus dia tanya kepada seseorang, saya merasa sedih, saya merasa berduka, saya tuh kemarin bermaksiat begini, ya Allah melaknat kamu, Allah telah menghukum. Akhirnya dia memperkenalkan Allah itu bengis. Akhirnya dia menggiring orang itu untuk berprasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah setiap hari 34 kali mengingatkan kepada kita bahwa dia itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu. Tapi itu bukan berarti juga menafikan bahwa Allah itu syadidul iqab.
tidak menafikan bahwa Allah itu maha dahsyat iqabnya, siksanya maha dahsyat, tidak menafikan itu. Tetapi kita perlu ingat bahwa jumlah kuantitas kita diingatkan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu jauh lebih banyak daripada kita mengingat Allah itu syadidul iqab. Allah itu syadidul iqab itu untuk orang yang mau bermaksiat. Tapi orang yang terlanjur bermaksiat dan dia sadar dengan maksiatnya, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi jangan salah tempat nih. Kadang orang kalau dia mau bermaksiat dia bilang, kan Allah itu maha pengampun maha penyayang, kita maksiat aja dulu, ntar kita minta ampun katanya. Itu salah penempatan. Iya, kalau dia nyawanya masih ada, tiba-tiba pas lagi bermaksiat disamperin sama Israel, cuk, meninggal dalam melakukan maksiat, jadinya su'ul khotimah, wala'iyadzubillah. Nah, itu penting ya. Makanya kita harus mendengar ucapan dari orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu bukan sok bijak nih. Ini susah juga kita menemukan orang yang benar-benar bijak. Cirinya apa? Ketika kita mendengar ucapannya membuat kita semakin resah, itu tandanya nggak bijak. Tidak membuat kita ingat kepada Allah, justru membuat kita itu semakin resah, semakin merasa Allah itu jahat ke kita. Itu tandanya orang nggak bijak. Ingat ya cerita dalam suatu hadis diceritakan dulu di Bani Israel sana, di zaman dulu ada seorang penjahat. Saking jahatnya sudah 99 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datang kepada seorang rahib, seorang ulamanya di masa itu. Dia tanya, ini ulama nih, ahli ibadah ini, bisa nggak saya tobat? Katanya. Kata penjahat ini, pembunuh ini, apa gerangan gitu? Saya sudah membunuh 99 orang, saya itu jahat, tapi saya pengen tobat. Bisa nggak saya diterima tobatnya, diampuni oleh Allah? Apa jawabannya? Orang ini dia ahli ibadah, dia ulama, tapi nggak bijak. Apa jawabannya? Kamu sungguh penjahat, nggak mungkin dapat ampunan, kamu tidak akan pernah diampuni. Gitu kurang lebih kalau kita improvisasi ya, seperti itu. Akhirnya naik emosinya, nggak tenang hatinya, makin dia merasa terjauhkan dari rahmat Allah begitu. Dia bunuh orang itu, ulama itu. Akhirnya genap 100. Terus dia datang lagi ke ulama yang lain, dia tanyain, saya sudah membunuh 100 orang, bisa nggak saya diterima tobatnya? Dia kan penjahat ya, pasti bahasanya lebih kasar ya. Dia jawab ulama itu, kalau kamu serius minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah akan ampuni, tapi kamu harus pergi dari kampung tempat kamu tinggal itu, mau pergi ke tempat yang baik. Ya, menunjukkan bahwa maksiat itu kadang-kala dipengaruhi oleh tempat, oleh lingkungan, sehingga harus pergi untuk bisa berubah. Senang hatinya, dia bisa taubat, sehingga karena dia pengen diterima taubatnya, dia pengen diampuni oleh Allah, dia berangkat ke kampung, daerah tempat orang baik itu, meninggalkan kampung tempat dia biasa tinggal. Di tengah jalan disamperin oleh malaikat Israel karena ajalnya sudah sampai. Akhirnya dia meninggal. Akhirnya berdebatlah antara malaikat azab sama malaikat rahmat. Ini siapa nih pantasnya dapat azab atau dapat rahmat nih? Satu sisi dia udah membunuh 100 orang, besar banget dosanya ini. Tapi di satu sisi dia bertobat. Akhirnya diukur jaraknya antara tempat dia bermaksiat itu ke tempat dia mau berubah. Lebih dekat kemana? Akhirnya intinya ceritanya dia mendapatkan rahmat karena dia bertaubat tadi. Kita dari kisah ini melihat ada dua ucapan yang berbeda. Itu dari dua orang yang berilmu, dari orang yang dianggap orang yang soleh. Jadi soleh itu tidak menjamin dia akan bijak. Itu penting. Nah itu poin dari makalah yang ke-12 ini. Udah mau jam 9 kayaknya, satu poin aja ya. Kita ulangi ya. Kita simpulkan sebelum kita bertanya jawab. Kita tanya, penting nggak kita menyelesaikan kondisi hati kita yang tidak nyaman atau yang sedang berduka, yang sedang bete? Penting nggak? Kenapa penting? Karena kalau tidak segera kita selesaikan, akan bisa menimbulkan masalah-masalah baru, akan bisa menimbulkan kejahatan dari diri kita. Nah, untuk menyelesaikannya itu berdasarkan nasihat ini ada berapa poin?
Tiga. Poin yang pertama adalah ingat Allah. Ingat kepada Allah. Ingat bahwa Allah itu sayang kita. Ingat bahwa Allah itu maha pengampun. Kalau sedihnya itu karena kita terlanjur bermaksiat, ingat bahwa Allah itu apa yang sudah berlalu kita lakukan dan kita bertobat, Allah akan ampuni jika kita serius dan tulus. Maka itu akan membuat hati kita tenang. Kalau itu kita pernah berbuat kasar sama orang lalu kita dikasari, membuat hati kita tidak tenang, dengan kita ingat kepada Allah bahwa Allah itu akan membalas, bahwa Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat buruk ya itu akan berakibat buruk juga kepada kita. Bisa jadi kita dikasari oleh orang itu akibat dari kekasaran yang pernah kita lakukan, sehingga kita ketika kita ingat kepada Allah seperti itu, kita bisa terima, bisa legowo menerima perlakuan yang tidak baik dari orang kepada kita. Ketika kita sadar bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah itu akan memberikan balasan atas ketegaran hati kita ketika kita dizolimi oleh orang. Misalkan kita dizolimi oleh orang nih ya, tapi kita tidak mau memperusak keadaan, kita tidak mau masalahnya bisa menjadi lebih besar. Kita terima kezaliman orang kepada kita itu. Kita digunjingin, misalkan kita difitnah, kita terima perlakuan buruk orang kepada itu, kepada kita itu. Karena kita ingat pada Allah bahwa Allah akan membalas kesabaran kita itu, ketegaran kita itu akan diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Maka kita tenang. Kita tenang menerima perlakuan orang kepada kita seperti itu, karena kita sadar bahwa Allah akan memberikan kejutan-kejutan yang baik kepada kita sebagai balasan dari penerimaan kita terhadap keadaan itu. Kita jadi tenang. Jadi kita tidak mendongkol hati kita, nggak bete gitu. Nah, itu zikrullah. Yang kedua, apa tadi? Bertemu dengan orang-orang pilihan Allah. Apakah kita tahu siapa yang secara pasti siapa orang pilihan Allah? Tidak. Tapi ciri-cirinya apa tadi? Ketika mereka dilihat, tindak tanduknya, sikapnya membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita ingin berbuat taat, membuat kita ingin berhenti, ingin jauh dari maksiat. Orang-orang seperti itu tanda bahwa dia orang pilihan Allah, membuat kita ingat kepada Allah. Dan yang ketiga, membuat hati kita tenang, membuat hati kita hilang dari kebetean, hilang dari kedukaan adalah mendengar nasihat dari orang-orang yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan kita dalami lebih dalam ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair kepada guru kita Ustaz Musawardi atas ilmu tadi yang beliau sampaikan ya. Ada 3 resep mengobati duka mungkin yang pernah atau akan kita rasakan ya. Setidaknya ada 3 resep ini, mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk bisa mengobatinya nantinya insyaallah. Baik, dari apa yang beliau sampaikan barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan ya, pengalaman pribadinya monggo diungkapkan. Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi kan mengenai apa tentang mendengar ucapan dari orang-orang yang bijak. Kadang kan kita nggak tahu ya Ustadz, kita kadang bisa jadi tempat orang, maksudnya ada teman yang kayak curhat ke kita gitu, terus dia juga minta solusi gitu kan. Tapi kita tuh belum ngelaluin itu, tapi kita kayak pengen ngasih tahu dia gitu kalau misalkan kita tahu solusinya gitu. Tapi kita tapi nggak ngalamin. Tapi ya udah gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Syukran Ustaz. Itu bijak gak Ustaz? Iya. Bahasa bijak. Atau sok bijak ya. Dijawab langsung ya. Nanti dulu pertanyaan berikutnya kita tunggu. Yang lain lagi, coba dulu. Hah? Sekalian. Sekalian? Iya, sekalian. Oh iya, boleh. 3 orang ya. 3 orang. Ya, dia nanti kasih ini Mas. Lewat Mas. Bertanya. Gak apa-apa, jangan takut salah untuk bertanya. Iya.
Hah? Boleh mewakilkan boleh. Udah terwakilkan. Jadi kalian ini jadi tempat-tempat curhat orang lain kayaknya ya ini. Jadi merasa terwakili dengan satu penanya. Nah pertanyaannya bagaimana ketika kita yang menjadi tempat orang bertanya? Ya, dia nanyanya soal pernikahan misalkan. Oh nikah aja belum kok ditanya sama kita. Misal ya, bisa jadi pertanyaan hal lain. Atau pertanyaannya tentang ngasuh anak, punya anak aja belum gitu. Saya dulu juga pernah ngalamin kayak gitu, nikah aja belum ditanyanya soal pernikahan, pikir nikah gitu kan. Kayaknya nikah aja. Tapi unik juga Imam Nawawi itu, beliau wafat tahun 676 Hijriah di usia 45 tahun. Beliau belum nikah. Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi ini ya, tapi Imam An-Nawawi. 45 tahun belum nikah. Tapi kalau kita baca kitab fikihnya membicarakan soal bab nikah terkait dengan laki-laki dan perempuan, bahkan bicara haid, itu kok detail banget kayak orang kayak orang tahu. Ya begitu, detail banget. Kan jadi unik ya. Ya dari situ sih bisa kita pahami nggak mesti orang yang memberikan nasihat itu selalu orang yang ngalamin. Gini, kalau orang sejarah itu kan bilang sejarah dunia itu atau sejarah dunia itu adalah sejarah yang berulang. Apa bahasanya? Ya sejarah berulang, intinya begitu. Kejadian masa silam itu polanya akan selalu ada di masa-masa berikutnya. Makanya kita perlu belajar sejarah. Artinya apa? Kita itu tidak mesti memulai dari awal. Cukup kita memulai dari apa yang disudahi oleh orang, sehingga kita tuh bisa berkembang lebih maju. Seperti halnya dalam sains dan teknologi. Teknologi itu bisa berkembang karena para ahli sains di belakangan dia memulai dari apa yang disudahi oleh saintis di masa lalu. Dulu Alexander Graham Bell menemukan apa? Telepon, ya kan? Kemudian dikembangkan oleh penemu berikutnya dari penemuan Alexander ini. Kemudian dikembangkan lagi. Dia tidak memulai dari apa yang dimulai oleh Alexander Graham Bell. Sehingga kemudian saat sekarang kita punya smartphone ya, layar sentuh. Dulu 10 tahun yang lalu layar sentuh ini masih jarang. 20 tahun yang lalu HP-nya masih warnanya kuning atau putih gitu, cuma dua itu. Nggak ada warna-warni. Itu perkembangan teknologi karena ilmunya diwarisi dan orang-orang ahli itu memulai dari apa yang setelah disudahi oleh pendahulu. Kaitannya dengan pertanyaan ini apa? Itulah pentingnya kita berilmu meskipun kita belum mengalami suatu keadaan tertentu, tetapi karena ilmunya kita warisi dari para ahli sebelumnya, orang-orang yang berpengalaman sebelumnya, sehingga ketika kita menyelami dunia itu, kita akan memulai dari apa yang sudah mereka sudahi. Kita akan belajar dari pengalaman kegagalan masa lalu, kesuksesan masa lalu. Kegagalan masa lalu kita gunakan untuk kita hindari sehingga kita tidak gagal sebagaimana orang yang telah berlalu itu gagal. Kesuksesan mereka kita jadikan pelajaran bagaimana kita juga sukses sebagaimana kesuksesan mereka, bahkan kita melebihi suksesnya mereka. Itu pentingnya ilmu. Jadi kalau kita memang punya ilmu, maka tidak ada masalah ketika ditanyakan kepada kita persoalan meskipun kita tidak mengalami. Ketika kita mewarisi ilmunya. Ya, ilmu itu dikatakan baru ilmu yang benar-benar ilmu adalah apabila kita mempelajarinya secara sistematis. Kalau tidak dipelajari sistematis, itu namanya sekedar informasi. Bahasa Arabnya maklumat. Ya, informasi kita bisa jadi baca banyak, tapi tidak sistematis. Tidak mulai dari dasarnya, tidak dengan tahapan-tahapannya, tidak dengan ahlinya. Itu kita baru disebut orang yang punya banyak wawasan. Apa bahasa lain itu? Punya banyak wawasan itu? Ya, kita punya banyak wawasan, tapi belum punya ilmunya. Itu bisa ada orang seperti itu. Nah, orang yang punya ilmu itu dia belajarnya sistematis dari dasarnya, dari syarat-syarat ilmunya, kemudian dia pelajari berlanjut dari ahlinya sehingga dia matang, dia punya
intuisi dalam ilmu itu. Nah, kalau kita punya ilmunya, meskipun kita nggak ngalami, itu nggak ada masalah. Itu yang pertama ya, ingat tuh. Nah, yang kedua, kita perlu sadari ketika orang bertanya ke kita, sedangkan kita tidak ngalamin itu tandanya Allah sudah menitipkan kepercayaan ke orang itu dalam melihat kita. Karena kita dianggap kompeten dalam hal itu, sehingga dilihat oleh orang itu kompeten. Siapa yang membuat dia merasa kita itu kompeten? Ya Allah membuat, menakdirkan dia itu melihat kita kompeten. Berarti ada husnuzon orang kepada kita. Kalau Imam Abu Hanifah itu dulu ketika dia dihusnuzin orang, Imam Abu Hanifah itu sholat malamnya panjang gitu. Padahal beliau nggak sebegitunya. Tapi karena dihusnuzin orang itu membuat beliau termotivasi untuk mewujudkan apa yang dihusnuzan orang, ya disangkakan orang kepada dia itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika dipuji tentang suatu hal yang baik pada beliau bilang gini, Alhamdulillahi Kok lupa saya awalnya ya. Dia ada dua penggalan tuh. Penggalan akhirnya wa astaghfirullahi ala ma la ya'lamun. Alhamdulillahi ala ma yaqulun wa astaghfirullah ala ma la ya'lamun. Atau begitu, saya lupa ini tepatnya. Tapi intinya begini, kita ketika dianggap orang bisa atau dianggap orang sesuatu, kita kembalikan bahwa segala puji kepada Allah yang membuat dia berkata seperti itu, dan kita berlindung juga kepada Allah atas apa yang mereka tidak tahu. Orang menganggap kita bisa itu karena sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ucapan Ibnu Athaillah As-Sakandari, pujian orang kepada kita atau anggapan positif orang kepada kita itu sebenarnya mereka sedang melihat jamalu sitrillahi alaika, bagusnya tutupan yang diberikan Allah kepada kita. Karena dia melihat tampilan atau tutupan, baik itu casing bisa jadi casing ini nggak berupa wujud ya. Dia menganggap kita berilmu atau dia menganggap kita orang bijak gitu. Anggapan itu adalah tutupan yang dibuat oleh Allah yang indah, yang kemudian dilihat oleh orang, lalu dia anggap kita seperti itu. Padahal yang indah itu sebenarnya bukan kitanya, tapi tutupan yang dibuat oleh Allah itu. Oleh karena itu kita perlu berlindung kepada Allah atas apa yang mereka tidak tahu. Apa yang dipujikan orang kepada kita, ada hal yang mereka sebenarnya tidak tahu. Oleh karena itu kalau dalam kaidah fikih dikatakan begini, la ibarata bizzanni albayini khota'uhu. Gak bisa dianggap suatu praduga atau suatu sangkaan yang sudah jelas nyata salahnya. Kita dianggap orang ahli dalam suatu hal, atau bijak atau pintar dalam suatu hal, padahal kita tahu kalau kita sebenarnya tidak ahli di situ. Lalu orang menyangka kita, menduga kita, memuji kita ahli di situ. Sesuai dengan kaidah tadi, itu nggak bisa dianggap, jangan malah dipercaya. Nah, orang sekarang malah banyak yang kayak gitu, dia membranding diri dengan branding tertentu lalu dipuji oleh orang, oh iya saya katanya kan. Padahal itu tidak bisa dianggap suatu sangkaan yang sudah jelas nyata salahnya. Yang tahu tentang diri kita sendiri siapa? Ya kita kan. Kalau kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak seperti yang disangkakan orang itu, harusnya nggak bisa dianggap itu sangkaan orang itu. Orang menyangka kita baik atau Masya Allah, lalu dia puji kita, itu sangkaan dia. Yang tahu sebenarnya kita adalah kita. Kalau kita tahu bahwa kita bukan seperti yang dia sangkakan, itu sangkaannya nggak bisa dianggap. Malah jangan malah oh iya saya gitu sambil nempuk dada gitu ya. Nah, nggak bisa. Tapi kita bersyukur kepada Allah, menyerahkan pujiannya kepada Allah. Allah yang membuat orang husnuzon ke kita. Tapi kita jangan percaya itu sangkaan orang, bukan yang sebenarnya. Allah yang membuat keindahan sehingga dia berhusnuzon ke kita. Tapi kita tahu bahwa kita tidak seperti itu. Itu yang harus kita tempatkan dengan baik ya. Itu. Terus kalau soal menjawabnya tergantung. Kalau kita punya ilmunya, boleh kita jawab. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita serahkan kepada yang lebih tahu.
Ya, kita serahkan lebih tahu. Kalau guru saya dulu menasihati begini. Kalau ada orang bertanya kepada kita dan kita tidak punya kapasitas untuk menjawabnya atau tidak punya pengetahuan tentang itu, jangan hanya sekedar suruh dia bertanya ke si Anu. Enggak. Kalau jangan langsung gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Ya, enggak, saya nggak tahu. Ya, maksudnya yang ingin ditekankan, jangan cuma sekedar menyuruh orang tuh bertanya ke orang ini, orang si Anu, tapi ayo kita bertanya ke situ supaya yang bertanya dapat pengetahuan, kita juga dapat pengetahuan. Kalau kita suruh orang tuh bertanya ke fulan gitu, dianya dapat pengetahuan, kitanya nggak dapat gitu, rugi kita. Nah, begitu guru saya nasihatin dulu. Jadi kalau ada orang bertanya ke kita, jangan sampai dianya bisa dapat jawaban atas pertanyaannya, yang pertanyaan itu padahal sudah ditanyakan kita malah nggak dapat jawaban. Jadi kecolongan kita gitu. Atau saya coba tanyakan dulu ya sama guru. Ya boleh juga, boleh juga seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi pengalaman kehidupan nyata. Nggak bejo? Tuh ada pertanyaan lagi ya? Ya, tapi nggak apa-apa, biar semangat. Ada diskusi berarti dengerin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz mengenai yang bertemu orang pilihan Allah. Kata Ustadz kan ketika kita bertemu orang pilihan Allah, kita merasa mengingat Allah atau ingin melakukan sebuah kebaikan. Nah, saya pernah ada di satu posisi yang dimana kayak ingin memberikan sesuatu ke seseorang, memberikan cuma takut orang itu tersinggung sama yang ingin kita kasih gitu Ustaz. Cara agar kita menghilangkan keraguan itu gimana ya Ustaz? Keraguan buat melakukan kebaikan gitu Ustaz. Karena takut atau gimana gitu. Ya syukran Ustaz. Enggak, Pe. Model kebaikannya semacam apa? Bisa Kayak secara umum aja, bukan secara spesifik. Ngasih ya, tahu atau gimana? Kan pernah di satu posisi ada orang nih naik bis, Ya. mereka kan emang gak bayar. Ya. Nah jadi dia tuh duduk di depan aja Ustaz. Ah. Sedangkan kita kan duduk tempat enak, punya selimut atau apa gitu. Ah. Sedangkan beliau kayak ngerasa gak enak nih tidur di sini atau di sini. Gitu. Saya pribadi pengen kasih selimut buat bapak itu. Ah. Cuma saya segan aja takut gak enak. Oke. Baik. Itu posisinya bagaimana ya? Ya. Bagaimana kalau kaitannya dengan ini tadi kan salah satu yang membuat hati kita tenang itu, nyaman itu adalah bertemu dengan orang-orang yang pilihan Allah. Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya orang pilihan Allah itu. Hanya saja di antara tanda-tandanya orang yang ketika kita lihat kita termotivasi dengan gerak-geriknya, sikapnya membuat kita semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau kasus tadi itu lebih kepada rasa kasihan, ya kan? Kasihan kepada seseorang sehingga kita ingin untuk berbuat baik. Itu bisa jadi memang karena orang itu termasuk orang pilihan. Kenapa? Kalau orangnya kita lihat orangnya jahat atau orangnya bersikap tidak baik, pasti kita enggan untuk berbuat baik kepada orang itu. Misalnya nih, kita mau bantu orang, ternyata ketika kita mau bantu orang, kata-katanya kotor misalkan. Kita jadi, nggak jadi malas kan bantu dia. Pasti gitu kan? Jangan begitu. Istri saya pernah mau ngasih sedekah sama orang, terus orangnya ngerokok ternyata. Nggak jadi, malas dia. Orang kita sedekah dia malah ngerokok gitu kan, nggak baik lah gitu. Nggak jadi. Ya itu memang kita ingin berbuat baik itu sangat berpengaruh, dipengaruhi juga kadang sama sikap orang itu. Nah bisa jadi contoh yang ditanyakan tadi itu memang orang itu bisa jadi orang yang baik, orang yang sopan sehingga dia tidak mau mengambil yang bukan haknya dia. Dengan seperti itu ada rasa iba di hati kita ingin membantu dia. Nah, tapi kita mau bantu dia takut nggak enak, takut dia tersinggung atau bagaimana. Nah
Kalau dalam konteks ini kita harus melihatnya dari berbagai sisi, nggak cukup hanya di satu sisi. Sebagai perempuan, apalagi anak muda perempuan, kadang-kadang kebaikan perempuan itu bisa disalahpahami oleh orang-orang tertentu, bisa disalahpahami. Ya, maka perlu hati-hati juga. Kadang-kala, kalau misalkan kita berbuat baik kepada orang tertentu, orang yang nggak kenal, dia bisa salah paham, dia merasa ada maksud lain begitu, bisa ya. Itu ada kejadian-kejadian seperti itu, salah paham, disalahpahami. Karena kita nggak tahu kan yang dalam pikiran orang itu apa saja, yang mempengaruhi otaknya itu apa saja, kita nggak tahu. Jadi kalau ternyata itu tidak mendesak, ya kita terserah, mau tergantung kondisinya intinya. Kalau misalkan kita ada teman, ada yang bisa menjadi apa ya, kalau ada apa-apa kita bisa ada teman begitu, mungkin akan lebih baik kita tawarin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada teman, nah kita tawarin hal tertentu, itu bisa membahayakan ya, apalagi di tempat umum yang kita nggak tahu, apalagi dalam bis begitu kan ya. Jadi sebagai perempuan itu jauh harus lebih protektif juga, apalagi di masa-masa sekarang. Nanti ada orang minta tolong, pinjam HP bentar dong, mau nelpon anak saya. Ya dikasih, ternyata nih bawa kabur. Kemarin tuh ada juga berita, si bapak-bapak pakai motor, terus di lawan arah ada anak kecil, ditanyain, nanyain apanya, modusnya adalah nanya alamat, tetapi ternyata dia melakukan kejahatan. Ya, dan ada juga kasus-kasus perempuan itu begal payudara gara-gara modusnya nanya alamat gitu. Ada juga. Ya, kita bukan nakut-nakutin, tapi maksudnya kita baik itu prioritaskan kebaikan kita. Itu kalau ditanya di Al-Qur'an kan, yas'alunaka madza yunfikun. Ketika mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, maka dijawab qul ma anfaqtum min khairin, apapun yang kamu infakkan berupa kebaikan, falil walidain, prioritaskan orang tua, wal aqrabin, orang-orang terdekat, wal yatama, wal masakin, wal sabil gitu. Kalau keadaannya tidak mendesak, kalau ini tidak darurat, tidak begitu mendesak ya, protektif itu juga perlu. Ya, kebaikan, pintu kebaikan itu banyak, gak cuma itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ini kayaknya toiletnya belum disiram ya. Masih dulu. Anginnya pas juga di sini. Gas korban. Hah? Gas korban. Kurban. Oh iya. Udah. Masih ada lagi. Kalau kehidupan sosial dengan Pak Bidan ya. Waalaikumsalam. Di depan. Ini Ustadz, tadi kan disampaikan bahwa tidak selalu bahwa orang soleh itu bijak gitu, apalagi hanya tampilan secara dohir gitu. Nah, ini dikaitkan dengan fenomena yang ada itu kan, Indonesia itu kan tergolong sebagai negara dengan muslim terbesar gitu ya. Tapi sepertinya dalam beberapa hal itu, tapi kita itu juga dalam tingkat ukuran negara yang tingkat korupsinya tinggi, misalnya tergolong tinggi gitu. Dari 180, Indonesia itu nomor 109. Di Asia Tenggara kalah sama Singapura, Malaysia, bahkan sama Timor Leste gitu. Nah itu kira-kira apa ya, walaupun memang tidak serta-merta ada hubungan yang linear bahwa kesolehan itu langsung orang tidak korupsi, memang ada faktor-faktor lain. Misalnya dari kegiatan politik, semua partai politik perlu dana untuk menampilkan, jadi itu mendorong orang untuk melakukan korupsi gitu. Tapi apakah ada juga faktor bahwa itu bagaimana karena kesalehan orang kita itu cenderung yang bersifat ritual gitu. Tapi keritualan yang soleh itu tidak mewujud gitu dalam kehidupan sosial yang nyata gitu. Apakah faktor itu juga berpengaruh gitu? Mohon pendapat dari Ustaz. Terima kasih. Ini Pak Pujo sebenarnya mengungkapkan keresahan besar sebenarnya ini di Indonesia. Ini kalau kita bahas ini
dalam banget ini, dari aspek politiknya, dari aspek sosial kemasyarakatannya. Ini masalah kita bersama. Orang Indonesia itu muslim terbesar, meskipun sekarang katanya muslim terbesar itu secara jumlah bukan lagi Indonesia, Pakistan. Indonesia itu nomor 2. Warga negara, jumlah warga negara yang muslim itu Indonesia nomor 2 sekarang, bukan Pakistan yang nomor 1. Ya, dan kita terkenal banyak agenda-agenda PHBI gitu kan, Isra Mi'raj, pokoknya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan begitu. Tapi kok di satu sisi begitu, di sisi lain korupsinya juga paling pintar, paling ranking tinggi. Korupsi dalam berbagai hal ya, termasuk ya korupsi tingkat-tingkat kecil juga begitu. Kenapa? Ya, ini kan sebenarnya pertanyaan yang sangat sulit dijawab secara pasti. Karena untuk menjawab benar-benar tepat itu butuh penelitian yang mendalam, itu butuh banyak sampel. Faktornya pasti banyak. Nah, di antaranya ada yang menyebut begitu, kesolehan kita itu secara zohir, hanya ritual saja kebanyakan. Ya, ritualnya aja yang banyak soleh. Artinya religiusnya itu soal ritual, tapi belum masuk kepada esensinya. Bisa benar nggak pendapat ini? Bisa. Apa argumentasinya dalam hadis Nabi? Dalam hadis Nabi mengatakan begini, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada orang yang dia itu berbuat dengan perbuatan ahli surga. Nah, sampai-sampai jarak dia dengan surga itu hanya 1 hesta. Nah, di antara ulama menafsirkan hadis ini, maksudnya adalah, kita lanjut dulu hadisnya ya. Jarak dia dengan surga itu hanya 1 hesta. Itu menunjukkan saking dekatnya dengan surga, sampai-sampai orang kalau melihat dia kalau meninggal nih pasti masuk surga ini. Lalu kemudian ternyata dia berbuat perbuatan ahli neraka. Berarti dia bermaksiat atau melakukan kejahatan, ya sebagaimana layaknya orang yang pantas masuk neraka. Lalu dia masuk ke neraka itu, maksudnya dia meninggalnya dalam kondisi melakukan maksiat, kelakuan ahli neraka. Ujungnya dia masuk neraka. Padahal tadinya dia berbuat amalan ahli surga, sampai-sampai jaraknya dengan surga itu hanya 1 hesta. Gimana itu? Kan keresahannya sama dengan Pak Pujo tadi. Ini soleh ini, sosialnya, kelihatannya banyak kegiatan keagamaan, banyak kajian, banyak sholat jamaah, banyak ya, tapi kok korupsinya besar gitu. Nah, tadi kalau mau kita kaitkan tadi ya, ada ulama menafsirkan layak malu bi amali ahlil jannati fi zohir. Zohirnya dia terlihat berbuat baik sebagaimana layaknya perbuatan baik yang dilakukan oleh ahli surga. Ya, banyak kebaikannya, macam-macam kebaikannya, menggunung kebaikannya, sampai-sampai orang yang melihat saking banyaknya terlihat kebaikannya, kalau dia meninggal nih pasti masuk surga gitu. Saking begitunya orang merasa. Tapi itu ternyata zohirnya saja, batinnya, hatinya, niat kecilnya tidak seperti itu. Makanya dalam hadis lain dikatakan ada orang nanti di akhirat itu dia protes kepada Allah, saya ini ahli Quran, sudah banyak melakukan Quran gitu, membaca Quran. Terus dijawab, kamu itu di dunia kan niat kamu baca Quran itu supaya kamu dianggap sebagai ahlul Quran, qori gitu. Niatnya pengen dapat nama seperti itu, bukan lillahi ta'ala. Ada juga para mujahid yang berjuang berjihad di jalan Allah, dia protes, kok saya masuk neraka gitu. Dijawab, kamu itu berjuang supaya dapat gelar pahlawan, pengen dianggap sebagai pahlawan, bukan karena ingin membela kebenaran. Ada juga orang yang dulu berderma banyak, tapi kemudian dia
nggak mendapatkan balasan dermanya itu. Ketika ditanya, kan kamu dulu pengen berderma itu karena pengen dianggap sebagai dermawan, dapat predikat dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Udah. Ada juga orang belajar untuk ilmu, nyari ilmu, pengen supaya dapat dianggap sebagai orang hebat, sebagai ulama, ingin dapat penghormatan, bisa bodoh-bodohin orang misalnya. Ya, di akhirat dia tidak mendapatkan balasan yang baik, justru mendapatkan balasan yang buruk. Dia protes, ya kan tujuan kamu dulu begitu. Nah, jadi bisa ya, saya tidak memastikan Pak Bujo, tapi bisa saja sebabnya itu berdasarkan hadis tadi, hanya memprioritaskan zohir, tampilan, tidak memprioritaskan niat yang benar, tujuan yang tulus, tujuan yang baik. Sehingganya seremonial, Bapak itu seremonial, tidak esensial gitu. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik itu mulai dari niat yang tulus, niat yang baik, sehingga kita melakukan kebaikan itu esensial. Dan kalau ada selama ini kita punya niat yang tidak baik, semoga kita minta ampun kepada Allah, semoga diampuni oleh Allah dan perbaiki niat kita. Ya, Allahumma aslihna fi zawahirana wa bawatinana bi barakati sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wafiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma ja'alna min ahlika ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli dzikrillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wafiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina li jaddatina li masyayikhina wa li azwajina wa zurriyyatina wa li ikhwatina wa akhawatina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi